Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Pak Obek mau menjelaskan bab masalah matrik. Apa pengertian matrik? Di sini Pak Obek sudah jelaskan. Matrik adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Bilangan yang tersusun dalam matrik tersebut elemen atau unsur matrik. Jadi bilangan yang tersusun dalam matrik disebut elemen atau unsur matrik. Di matrik ada dua, yaitu ada yang dikatakan baris dan dikatakan sebagai kolom. Baris adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar atau horizontal, sedangkan kolom adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak atau vertikal. Nah, ini adalah contoh matrik secara umum. Misalnya di sini matrik A, di sini ada A11, A12 sampai A1J. Ini maksudnya apa? 11 ini pada intinya elemen atau unsur A menempati baris pertama, kolom pertama. Jadi yang dinamakan dengan baris itu yang A ini ke semua, ini namanya baris pertama. Ini juga baris kedua, baris terakhir sampai baris kesekian atau baris ke I ini. Sedangkan kolom itu adalah yang menurun. Ini yang dinamakan kolom 1, kolom 2 dan seterusnya sampai kolom J. Di sini biasanya dituliskan A11 yaitu pada menempati baris pertama, kolom pertama. A12 ini maksudnya A atau unsur A atau elemen A menempati baris pertama, kolom kedua. Selain matrik yang di atas ada baris dan kolom, di matrik ada yang dinamakan dengan ordo atau ordo matrik. Adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matrik. Jadi yang dinamakan dengan ordo itu adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matrik. Jadi nanti ordo ditentukan dari jumlah baris dan jumlah kolom. Contoh yang pertama, Pak Obek punya matrik A, yaitu isinya 3, 2, 1, 2, 1, min 3. 3, 2, 1 ini dinamakan baris pertama. Ini baris pertama, ini baris kedua. Sedangkan kolomnya yang mana? 3, 2 ini kolom pertama, 2, 1 ini kolom kedua, 1, min 3 ini kolom ketiga. Nah, ordonya berapa? Ordo tadi adalah baris kali kolom. Jadi barisnya, karena di sini barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, maka ordonya adalah 2 kali 3. Penulisannya adalah A 2 kali 3 atau dibaca matrik A berordo 2 kali 3. Contoh berikutnya, matrik B isinya 2, 0, min 3, 1, 2, 3, 4, min 6, 0. Ada berapa baris? Ada 3 baris. Kita lihat, ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Ada 3 baris. Kolomnya ada berapa? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Ordo tadi apa? Jumlah baris dan kolom. Baris dan kolom. Barisnya ada berapa? Ada 3, kolomnya ada 3. Penulisannya semacam ini, B 3 kali 3, atau dibaca matrik B berordo 3 kali 3. Contoh yang lain sekarang. Pak Obek punya matrik C 2103 min 51. Ada berapa baris?
1, 2, 3. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolomnya, kolom pertama, kolom kedua. Berarti ada 3 baris dan 2 kolom. Makanya urdonya baris kali kolom, 3 kali 2. Penulisannya semacam ini, yang dibaca matrik C berordo 3 kali 2. Nah, sudah jelas ya yang dinamakan dengan matrik itu bagaimana. Nah, sekarang Pak Opik mau menjelaskan jenis-jenis matrik. Ini matrik, ini bukan vektor tapi matrik. Nah, saya ganti dulu matrik. Nah, jenis-jenis matrik matematika. Yang pertama, matrik 0 adalah matrik yang seluruh elemennya adalah 0. Contohnya yang bagaimana? Contohnya di bawah di sini. Kita lihat di sini matrik 0. Nah, matrik yang semua elemennya 0. Jadi kalau punya Pak Opik punya matrik A, isinya 0 semua, baik baris maupun kolom yang ada di sini 0 semua, itu dinamakan matrik 0. Ya, jelas ya. Sekarang yang kedua, matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang hanya memiliki 1 baris saja. Memiliki 1 baris. Contohnya bagaimana? Nah, kedua, matrik baris contohnya semacam ini. Hanya memiliki 1 baris. Kolomnya berapa? Terserah. Yang penting barisnya cuma ada 1. Kolomnya ada 2 atau 1 atau 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, nggak masalah. Yang penting barisnya hanya 1. Paham ya? Yang berikutnya, matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang hanya memiliki 1 kolom. Contohnya ini. Ini adalah matrik kolom. Barisnya ada berapa? Terserah. Kalau ini barisnya kan ada 3. Tapi kolomnya hanya ada 1. Ini dinamakan matrik kolom. Lalu berikutnya nomor 4, matrik persegi. Matrik yang banyak barisnya sama dengan banyak kolom. Jadi yang dimaksud dengan matrik persegi, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Contohnya seperti ini. Matrik persegi 3 min 21 0 1 2 3 5 1. Barisnya ada berapa? Ada 3. Kolomnya ada berapa? 3. Urdonya berapa? 3 kali 3. 3 kali 3 jumlah baris dan kolomnya sama, maka dinamakan dengan matrik persegi. Apakah matrik persegi itu hanya 3 kali 3? Tidak. Boleh 2 kali 2, boleh 1 kali 1, boleh 4 kali 4 dan seterusnya. Terserah. Yang penting jumlah baris dan jumlah kolom sama. Oke, Pak Opik lanjutkan. Sekarang nomor 5, matrik diagonal adalah matrik persegi. Jadi matrik diagonal itu harus persegi ya. Matrik persegi yang semua elemennya 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya bagaimana ini? Kita lihat contohnya nomor 5. Matrik diagonal adalah matrik yang semua elemennya 0 kecuali diagonal utama. Diagonal utama itu ini. Nah, tadi ya harus persegi. Ordonya harus sama. Hanya diagonal utamanya yang bernilai, bukan 0. Yang lainnya 0, ini dilihat 0 0, ini 0 0 0. Hanya diagonal utamanya yang tidak 0. Itu dinamakan matrik diagonal. Selanjutnya ada matrik segitiga atas. Adalah matrik persegi yang semua elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Contohnya bagaimana? Ini matrik segitiga atas. Ini diagonal utama, yang di atasnya ada nilainya, yang di bawahnya bernilai 0. Ini yang dinamakan dengan matrik segitiga atas. Berikutnya matrik segitiga bawah. Matrik segitiga bawah adalah matrik persegi
yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Nah, ini kebalikan dari segitiga atas. Kalau segitiga atas yang di bawah diagonal utama 0, kalau matriks segitiga atas yang di atas diagonal utama 0. Kita lihat, ini diagonal utama, yang di atasnya 0, yang bawahnya ada nilai semua. Paham ya? Yang terakhir di sini ada matriks identitas. Nah, ini yang biasanya nanti sering kita gunakan. Matriks identitas adalah matriks persegi, tetap harus matriks persegi ini. Matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Ini matriks identitas. Hanya pada diagonal utamanya nilainya 1 semua. 1, 1, 1. Sedangkan yang lain bernilai 0. Ini yang dinamakan matriks identitas. Ini nanti yang sering kita gunakan. Matriks identitas ordo 2x2 atau 3x3. Jadi ini pengenalan matriks, apa yang dinamakan dengan matriks atau yang dimaksud dengan matriks, dan beberapa macam matriks. Jelas ya? Jadi untuk pelajaran pertama hanya ini yang bisa Pak Opik jelaskan. Nanti akan saya jelaskan di lain waktu untuk yang sesi kedua. Macam-macam matriks sudah, nanti ada operasi pada matriks, apa yang dinamakan penjumlahan matriks, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Itu nanti di bagian berikutnya. Ya sudah, cuman ini yang bisa Pak Opik jelaskan. Untuk soal-soal yang pertama nanti Pak Opik kasih di video yang lain soal-soal untuk pengenalan matriks ini. Oke? Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.